hal pertama yang akan Bapak lakukan adalah penyehatan perusahaan. Sampai dengan bulan Juli kemarin kami bisa membukukan keuntungan yang cukup signifikan, kurang lebih sekitar 1,4 triliun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, pemirsa Rilis ID TV, kita berjumpa lagi dalam Rilis Corner untuk edisi kali ini. Dan bersama saya sudah hadir ada Direktur PT PN 7, Bapak Rianto Wisnu Ardi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk Rilis Corner bersama kami Pak. Pak, pada saat Bapak sertijab beberapa bulan lalu ya, bulan Mei ya Pak ya, Iya. itu Bapak sempat mengatakan bahwa hal pertama yang akan Bapak lakukan adalah penyehatan perusahaan. Betul. Nah, mungkin Bapak bisa jelaskan makna dari kalimat itu apa ya Pak? Ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa PT PN ini dalam beberapa tahun terakhir ini dalam keadaan sulit. Artinya dari sisi kesehatan memang boleh dikatakan sakit. Iya. Mengapa dikatakan sakit? Karena ya menderita kerugian yang cukup signifikan. Baik. Jadi tentunya ke depan ini yang paling penting adalah bagaimana menyehatkan perusahaan dulu. Seperti itu. Hal-hal apa saja Pak untuk menyehatkan perusahaan itu yang harus dibangun, mungkin diperbaiki lagi? Ya. Jadi ada 6 program untuk melakukan penyehatan secara menyeluruh. Oke. Yang kami sebut dengan program restrukturisasi. Restrukturisasi. Ya. Yang pertama tentunya adalah restrukturisasi di bidang keuangan. Baik. Yang pertama. Kedua adalah melakukan optimalisasi aset. Ketiga, melakukan divestasi aset. Yang keempat adalah restrukturisasi organisasi dan SDM. Yang kelima adalah penyatuan single entity gula. Dan tentunya yang keenam adalah operational excellence. Oke. Jadi hal itu ya. Ya. Dan itu sudah langsung dimulai Pak ketika Bapak memulai Ya, bertugas. ini kan kami tidak terlepas dari restrukturasi PT PN Group. Jadi ini berlaku untuk seluruh PT PN yang ada di Indonesia. Gitu. Jadi program ini utamanya dimulai di tahun 2021 ini. Gitu. Baik, Pak. Tadi Bapak sudah sampaikan bahwa sempat beberapa tahun sempat sakit Bapak bilang gitu. Tapi ya di awal tahun 2021 ini kondisinya trennya sudah semakin membaik gitu Pak. Alhamdulillah tren sudah semakin membaik, di mana secara korporasi holding yang tadinya diperkirakan merugi, ternyata sampai dengan bulan Juli kemarin kami bisa membukukan keuntungan yang cukup signifikan, kurang lebih sekitar 1,4 triliun. Oh ya, oke. Dan itu terobosan yang sangat baik sekali ya. Betul. Setelah cukup lama sakit tadi. Termasuk juga di PT PN 7. Baik. Nah, PT PN 7 yang tadinya selalu merugi dalam 5-6 tahun terakhir, ya alhamdulillah tahun ini sudah mulai positif. Oke. Lantas untuk mempertahankan bahkan mungkin menambah laba begitu, kebijakan apa Pak yang dilakukan khusus untuk di PT PN 7 ini? Ya tentunya adalah membangun fondasi dari awal. Oke. Jadi tentunya dengan adanya restrukturisasi ini, tanaman kembali dipupuk dan lain sebagainya, sehingga ke depan ini kami inginkan kontinuitas dari kondisi yang ada saat ini. Oke, itu yang diharapkan ya. Menjaga itu bukan hal yang mudah sebenarnya Pak ya. Itu hal apa nih yang ditekankan ini? Ya, yang pertama selain operational excellence adalah SDM-nya. SDM ya. Iya. Jadi percuma kalau umpamanya ada restrukturisasi keuangan, restrukturisasi di bidang operasional, tapi tidak ditunjang dengan SDM. Nah, inilah SDM yang menurut hemat saya ya perlu kita perkuat sekarang. Oke, terus di-push supaya semakin Betul, kinerja semakin baik. betul. Pak, ini dari 4 komoditi ya Pak.
karet, kelapa sawit, tebu, dan teh. Progresnya seperti apa Pak dengan tren yang semakin membaik ini? Yang pertama adalah untuk sawit. Sawit. Jadi sawit alhamdulillah kinerja kami dari sisi operasional sangat-sangat baik, yaitu meningkat hampir 100% dibandingkan dengan tahun lalu. Ditambah dengan hasil atau jualan CPO yang bagus saat ini, harga CPO juga relatif bagus, sehingga khusus untuk komoditi sawit kita atau bisa meraih keuntungan. Untuk sawit ya Pak. Kalau komoditi yang lain? Nah, kalau untuk yang komoditi yang lain, karet memang harga cukup bagus, gitu ya. Tetapi kami masih perlu berbenah lagi karena ya relatif masih negatif, masih merugi. Tentunya diperlukan langkah-langkah efisiensi di sini sehingga ya biaya bisa kita tekan. Baik. Jadi menuju ke situ nih ya, menuju ke perbaikan yang lebih. Kalau teh memang industrinya sendiri ya memang berat. Gitu ya. Jadi industri teh itu di seluruh PTPN, bahkan bukan hanya PTPN, swasta pun juga demikian berat, sehingga ya masih relatif merugi. Walaupun kerugian itu bisa sudah bisa kami tekan bisa diatasi ini. Ya. Dan satu lagi nih tebu. Nah, kalau tebu berhubung baru mulai giling kurang lebih sih di bulan Juni gitu ya. Saya belum bisa, masih menunggu nih kita menunggu hasil penjualan nanti, hasil dari giling yang kita lakukan di tahun ini. Tapi mudah-mudahan ini pun juga lebih baik dibandingkan dengan tahun yang lalu, karena saya lihat umpamanya produksi atau protasnya juga naik, rendemennya juga naik, ya seperti itu. Jadi ada indikasi untuk berbalik arah. Gitu. Baik. Dan dengan kondisi yang seperti ini, proyeksi ke depannya untuk PT PAIN 7 ini seperti apa Pak? Ya, kedepannya kami perkirakan kondisi akan tetap membaik. Untuk itu kami harus membuat fondasinya, yaitu adalah mempersiapkan segala infrastruktur. Jadi jalanan yang jelek di kebun-kebun kami perbaiki, kemudian barak-barak untuk pegawai kami perbaiki. Ya, itu semua yang akan menunjang kelanjutan dari perkebunan. Dan tentunya ya pemupukan harus juga tidak boleh setengah-setengah gitu ya, seperti itu. Jadi semuanya harus dioptimalisasikan ya. Nah. Kalau untuk program CSR sendiri Pak bagaimana nih? CSR ini kan salah satu program dari kami, bahwa sebagai salah satu bentuk kepedulian kami kepada lingkungan sekitar kami, tentunya kami juga menyalurkan CSR. Walaupun memang saat ini masih terbatas. Karena kondisi belum pulih seutuhnya. Tapi sudah dimulai ya Pak? Sudah dimulai. Contohnya bahwa kita saat ini berhadapan dengan COVID. Banyak rekan-rekan kita, saudara-saudara kita yang kehilangan pekerjaan, apalagi ditambah dengan PPKM, sehingga mereka tidak bisa berusaha. Nah, kami waktu kurang lebih sekitar 3 minggu yang lalu menyalurkan bantuan melalui Ibu Wali Kota, gitu ya, kurang lebih sekitar 1.000 paket untuk di daerah Pesawaran, kemudian di Lampung Selatan, yang kami berikan melalui bupati masing-masing. Oh begitu, jadi kepala daerah masing-masing. Kepala daerah masing-masing. Pak, ya. Bapak kan udah 4 bulan ya Pak ya di sini. Seberapa besar Bapak punya keyakinan untuk membuat PT PAIN 7 ini bisa menjadi settle lagi? Saya sangat-sangat yakin, karena pertama adalah ditunjang dengan sumber daya yang ada. Artinya sumber daya ini sumber daya komoditinya, ya. Kemudian ditambah dengan sumber daya SDM-nya. SDM-nya. Betul, seperti itu. Nah, ini yang menurut hemat saya menjadi kekuatan kami, apalagi ditunjang dengan dukungan baik dari pemerintah, pusat, provinsi, kabupaten, kota, maupun juga dukungan dari induk perusahaan kami, yaitu holding PTPN 3. Baik Pak, di pertanyaan terakhir Pak, target Bapak di tahun 2021 ini kita sudah hampir, memang Bapak baru
4 bulan. Tapi sudah berjalan nih, progresnya sudah baik tadi Bapak sampaikan. Sampai di akhir tahun Bapak punya target apa? Ya tentunya yang pertama adalah target laba. Laba ya? Ya, target laba. Jadi itu pencapaiannya yang memang harus dimaksimalkan lagi. Mudah-mudahan di akhir tahun ini kami bisa meraih laba yang cukup signifikan. Harapan kami ya di atas 150 miliar. Di atas 150 miliar, insya Allah. Bapak itu optimis? Yakin sekali. Baik. Karena sampai dengan bulan Juli kemarin kami bisa membukukan keuntungan kurang lebih hampir 100 miliar lah. Wah, tinggal nambah lagi dikit ya Pak ya. Ya, ini kabar yang baik sekali dari PTPN 7 yang kita tahu selama ini memang sakit tadi kalau istilah Bapak ya. Dan ini sebuah progres yang luar biasa yang mungkin juga kita bisa berbagi kepada pemirsa di Rilis IDTV. Bapak terima kasih loh. Oh iya Pak, di Lampung gimana Pak? Cocok dengan suasana alamnya, dengan enak sekali Lampung ya. Artinya suasana lingkungan enak, makanan juga enak gitu ya. Orang-orangnya juga helpful, teman-teman kerja di kebun juga semangat. Jadi saya yakin sekali dan sangat-sangat enjoy tinggal di Lampung ini. Mudah-mudahan itu juga akan menjadi faktor pendukung kesuksesan yang Bapak targetkan tadi. Terima kasih Bapak atas waktunya. Sama-sama. Terima kasih, sehat selalu. Insya Allah lain waktu bisa berjumpa lagi Pak. Dan pemirsa, demikianlah akhir dari obrolan saya bersama Direktur PTPN 7 Bapak Rianto Wisnu Ardi tentang eksistensi dari PTPN 7 di tahun 2021. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Novi Balga mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.